رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Cinta Quran, orang tuanya sendiri tidak memberi contoh, yo susah itu ya, susah. Beri contoh dulu ya. Nomor satu itu beri contoh dengan ayah bundanya ini ya, apa umanya ini atau abi uminya ini, kasih contoh dulu. Insya Allah anak-anak akan mencontoh itu ya. Nah, apakah cukup memberi contoh saja? Nggak cukup ya, nggak cukup. Yang kedua adalah jangan dipaksa, jangan dipaksa-paksa. Anak balita tidak boleh dipaksa. Kalau menurut Imam Ali, sebagaimana saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, 7 tahun pertama, berarti 0 sampai 7 tahun, di dalamnya ada balita, itu adalah kata Imam Ali ya, perlakukan anak-anak ini sebagai raja, artinya senangkan hatinya ya. Jadi pemaksaan itu percuma di anak-anak ini percuma, tidak efektif. Nah, pemaksaan itu boleh itu di 7 tahun kedua. Karena Imam Ali menjelaskan perlakukan mereka sebagai tawanan. Maksudnya tawanan itu ya harus ditegakkan di situ aturan-aturan. Nah, dipaksa dalam tanda petik itu tidak ada masalah. Dipaksa masuk surga ya, bukan dipaksa untuk terus kemudian didolimi, dipukuli yang dengan kekerasan. Tidak, dipaksa itu tidak selalu identik dengan kekerasan, nggak selalu ya. Kemudian di 7 tahun terakhir, berarti usia 15 sampai 21 tahun, nah perlakukan mereka sebagai teman. Nah, jadi kembali lagi anak-anak balita ini caranya adalah memperlakukan mereka sebagai raja. Artinya apa? Senangkan dia, buat nyaman anak-anak itu. Kalau anak-anak usia 7 tahun ke bawah ini dia nyaman, itu langsung akan menjadi kebiasaan itu nanti ya. Kalau dia sudah suka dengan sesuatu itu nanti jadi kebiasaan. Nah, jadi selain memberi contoh, jangan dipaksa. Nah, terus kalau nggak dipaksa, bagaimana caranya ya? Yang ketiga, beri penjelasan ya. Beri anak-anak ini beri penjelasan. Loh, apakah mereka mampu mendengarkan penjelasan orang tua? Ya, cara menjelaskannya enggak seperti orang dewasa ya. Enggak begitu. Cara menjelaskannya adalah bisa melalui dongeng menjelang tidur. Ya. Nah, apalagi yang menjelaskan itu bapaknya. Oh, keren banget. Karena anak ini jarang-jarang bisa ketemu dengan bapak ya. Kecuali bapaknya yang kerja di rumah kan gitu ya, online, kerjanya online. Nah ini, atau selama WFH ini ketemu dengan bapaknya ya, bapak ini kita bicaranya normal. Kadang-kadang kan bapak jarang gitu ya di rumah. Jadi ketemu anaknya ini jadi momen spesial, apalagi menjelang tidur. Nah, ceritakan cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada di Al-Quran itu kepada anak-anak. Ya, dengan bahasa anak-anak. Jadi ini tanpa pemaksaan ini, tapi disajikan dengan cara yang menyenangkan. Penjelasan dengan cara yang menyenangkan. Contoh misalnya begini, Al-Fil ya. Surat Al-Fil itu seperti apa? Mau nggak? Mau saya ceritain? Ada ini peristiwa dahsyat ini dulu ya. Pasukan gajah melawan pasukan burung. Nah, kira-kira menang yang mana? Nah, setelah anak-anak mulai tertarik, ayo sekarang didongeni ya. Mau denger cerita ayah enggak ini ya, gitu. Terus ya didongeni. Nah, anak-anak itu kan anak-anak usia 7 tahun ke bawah, anak balita itu daya imajinasinya cukup tinggi, sehingga mereka itu senang sekali kalau
diceritai itu senang banget, ya, senang banget. Saya sudah pengalaman dan saya gunakan dongeng-dongeng menjelang tidur ini untuk menanamkan hal-hal yang paling mendasar. Ya. Di pertemuan saya yang awal-awal itu saya menjelaskan tentang hebatnya alam bawah sadar itu ya. Nah, alam bawah sadar ini kalau sesuatu informasi itu masuk dari alam sadar masuk ke alam bawah sadar, dia akan menjadi ingatan yang lama dan akan membentuk kepribadian nanti. Salah satu faktor yang bisa membentuk kepribadian. Nah, bagaimana cara memasukkan informasi dari otak sadar ke otak bawah sadar itu perlu pengkondisian. Ya. Ada secara alami dan ada juga yang perlu pengkondisian. Nah, salah satu cara pengkondisian adalah dengan menyajikan informasi-informasi itu dalam bentuk dongeng menjelang tidur. Nah, itu nanti akan sangat mudah sekali masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak. Nah, ketika sudah masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak, itu menjadi satu kesenangan tersendiri. Ya, dongengin saja itu, ceritakan pada zaman dahulu kala, kan gitu ya. Nah, ketika menjelang Nabi Muhammad akan lahir, ya, datanglah seorang raja yang sangat sombong, namanya Abroha, bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau perlu ceritanya dibuat berseri, ya, dibuat berseri. Begitu anak-anak sudah tidur, teruskan saja bercerita, tidak apa-apa, sampai kira-kira 15 menit, otaknya itu masih menangkap, ya. Dan itu langsung masuk ke alam bawah sadar dia. Kurang lebih 15 menit setelah dia tidur. Nah, setelah itu 15 menit ya cukup. Kalau ceritanya belum selesai, nah, pagi-pagi dibuat penasaran lagi. Loh, tadi malam tidur nih, mau nggak, tahu nggak cerita selanjutnya? Nah, anak pasti suka itu, mau. Nanti menjelang tidur. Kalau perlu anak-anak ini nunggu kisahnya. Nah, setelah selesai baru jelaskan. Nah, kisah ini ada di Al-Quran. Coba kita lihat ya di Al-Quran. Kita baca sekarang, coba sambil pelan-pelan diterjemahkan. Terjemahkan menurut kemampuan anak-anak, ya, sesuai dengan tingkat berpikirnya anak-anak. Nah, gimana cara menerjemahkannya? Ya kan ada itu sekarang kitab-kitab Quran yang sudah plus terjemahan. Tapi alangkah indahnya kalau bapaknya sendiri paham, ibunya sendiri paham. Kemudian dijelaskan tanpa melihat Quran terjemah, tapi langsung diterjemahkan. Alam taro, tidakkah kalian melihat? Kaifa, bagaimana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu ini menurunkan ashabil fil, meluluh lantakkan gitu ya, bukan merontokkan pasukan gajah, ashabul fil. Ya, terjemahkan satu-satu itu. Oh, itu asik itu anak-anak. Ya. Kemudian besoknya lagi, mau ada cerita yang lain enggak? Ada cerita yang lain. Nah, begitu. Sehingga anak-anak senang dengan cerita-cerita itu. Ya. Sambil kemudian coba sekarang setelah tahu ceritanya, yuk kita apalkan bareng-bareng. Nah, ketika sudah seperti itu anak-anak akan suka, ya.
Kemudian apakah harus urut menghafalkannya? Enggak selalu. Ya. Setelah tadi saya sebutkan beri contoh, kemudian jangan dipaksa, kemudian beri penjelasan, kemudian penjelasan ini dijelaskan dengan cara yang mudah. Ya. Kemudian mulailah dari surat-surat yang mudah, yang pendek-pendek, yang mudah, yang di situ ada kisahnya. Kalau kisahnya ini panjang, ya dipotongkan, dibuat berseri, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam ini ya harus istiqomah, continue, gitu ya. Sebulan sekali, seminggu sekali. Janganlah kalau sebulan sekali, ya. Seminggu sekali lah kalau bisa. Ya. Tiap malam kalau bisa ya nggak apa-apa. Ya. Asal bapaknya nggak kehabisan ide untuk mencari kisah-kisah yang inspiratif, ya. Yang berasal dari Al-Quran. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, beri dia hadiah atau pujian. Apresiasilah, diapresiat lah anak-anak itu. Waduh, keren ini Mas ini sudah tahu, atau kakak ini sudah tahu nih, ternyata kemarin kisahnya bagaimana pasukan gajah kalah sama pasukan burung. Bagaimana kak? Nah, coba adiknya diceritain. Seneng itu dia. Si kakak akan merasa terlibat langsung. Nah, kalau kakaknya seneng, nanti adiknya juga ikut juga. Nah, adik mau nggak ikut diceritain nanti? Wah, pasti mau. Ya. Nah, setelah dibangun penjelasan, motivasi, baru kemudian anak-anak ya, langsung diajak membaca. Tentu dari awal orang tuanya ngasih contoh dulu. Ya. Nah, jadi beri contoh. Yang pertama, yang kedua jangan memaksa. Yang ketiga, beri penjelasan tentang makna-makna Quran itu. Kemudian yang keempat, sampaikan dengan cara yang menyenangkan. Yang kelima, lakukan secara istiqomah. Dan kemudian yang ketujuh, beri apresiasi, beri penghargaan. Ya. Nggak perlu ada hukuman, jangan dulu. Masih kelas 5, masih 5 tahun maksud saya. Ya. Nanti setelah masuk usia yang ke-7, lah itu baru boleh. Ya, baru boleh ada hukuman fisik, itu boleh. Tetapi tidak boleh menyakitkan. Cukup sekedar memberi pelajaran saja. Ya. Nah, kira-kira itu Ustaz juga awalan ya. Monggo dilanjut lagi. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah tadi, ada beberapa poin ya. Kita beri contoh, jangan dipaksa, beri penjelasan, sampaikan dengan cara yang menyenangkan, lalu lakukan dengan cara yang istiqomah, ya kan? Dan juga beri reward gitu. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير